Oh ya udah, kita langsung aja apa ya? Nah, ya boleh ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Boleh. teman-teman yang sudah bergabung nih, alhamdulillah tadi kendala teknis bisa kita atasi. Yes. Tuh, Nah, ini baru pertama ini kali aku. ya nggak apa-apa Mbak. Maaf Kak. Oke, jadi gini Mbak Rika, ini kita kan nanti akan membahas atau membaca surat cinta untuk belahan jiwa dari kader-kader Fatayat NU Tangsel Ciputat nih, Tangsel ya, dan Ciputat tentunya. Udah gitu sebenarnya nanti ini pembahasannya selain surat-surat cinta, nanti kita akan sedikit ini komentar-komentar dari surat cintanya itu. Komentar-komentarnya juga tentu yang positif, membangun dan tentunya mendukung untuk teman-teman kader supaya makin bisa semangat untuk merawat rumah tangganya bersama suami. Dan tentunya kalau rumah tangga udah terawat sama suami, keluarga juga akan ikut berpengaruh ya Mbak Rika ya. Kamu ngalamin nggak sih surat-surat masa-masa surat cinta itu? Aku ngalamin, aku ngalamin. Aku Bener-bener aku khawatir, ngalamin dan itu aku khawatirnya yang ngikutin kita justru nggak pernah ngalamin surat cinta itu loh, ngalamin masa-masa ngirim-ngirim surat gitu kan. oh, ini pasti yang nonton nih ngalamin nih. Aku mau nanya sama Mbak Mita nih, Mbak Mita Nazira nih. Pasti nih angkatan di atasku nih, sama kayaknya seangkatan sama Mbak Rika nih pasti ngalamin juga nih lempar-lempar surat cinta ya, Ce. Kalau aku yang ngalamin, Tenang, Mbak Rika nggak sendirian. Oke. Mbak Rika, nanti sebelum kita lanjut membaca surat cintanya nih, kita ngobrol-ngobrol dulu nih Mbak Rika. halo kakak. Halo kakak, saya udah ngambil tripodnya. Mbak Rika, bisa dijelasin atau apakah Mbak Rika ini bisa menjelaskan tentang sebenarnya Fatayat ini tuh apa sih, kemudian yang mau disampaikan dalam berfatayat itu bagaimana gitu. Mbak Rika Mhm. boleh deh jelasin dulu. Ya, Kita sambil bismillah. ngobrol aja nih ya Mbak ya. Heeh. Aku nyapa dulu ya yang udah ikut live dan nanti yang Oke, akan oke, boleh, boleh. menyaksikan kita. Terima kasih sahabat Arini, terima kasih semua sahabat-sahabat Fatayat NU Tangerang Selatan khususnya. Eh, ini pengalaman pertama saya buat live. Nanti Eh, akan ada pengalaman selanjutnya Mbak. Tenang aja. insya Allah, insya Allah. Semoga saya pede. Ini saya sudah rapi loh ya hari ini. Saya memakai kerudung putih yang biasa dipakai barengan sama ini nih, apa namanya? Batik Fatayat. Masya Eh, Allah, keren banget. Terdebes ketuanya. Enggak, ini karena udah temanya Fatayat, jadi saya ya ini baju kebangsaan saya. Iya dong. Iya dong Uh, harus ini, harus santai kita. saya live-nya ini di luar, semoga nggak berisik motor lewat. Sahabat-sahabat, selamat berpuasa, selamat menikmati puasa yang hanya tinggal beberapa hari lagi ini. Eh, Iya betul ya, sebentar lagi iya, sedih. banget. Eh, Berbicara tentang Fatayat, pastinya bukan berbicara tentang apa ya, nggak nggak simple untuk eh, menerjemahkan Fatayat ke masyarakat luas. Tapi yang pasti dari awal saya berfatayat, saya ingat betul waktu itu saya berfatayat itu saya dari usia saya mulai menikah. Saya menikah itu usia Hmm. usia 23 tahun. Itu fatayat Hmm. banget ya, bener-bener muda banget gitu kan. Satu hal yang dari dulu eh, pertama saya mulai pakai seragam fatayat itu eh, di Tangsel ya. Di Tangsel Iya itu betul, saya bener-bener Tangsel. kayak memperjuangkan orang tuh ngiranya partai gitu kan. Orang padahal di Iya Tangsel bener loh ya, banget Mbak. padahal Tangsel itu kan eh, ke Jakarta aja cuma jaraknya 30 kilo ya.
karena pucuk pimpinan itu kan adanya di Jakarta. Maksudnya bukan, saya kira itu udah gampang gitu loh, kayak pakai jas PMII waktu itu kan saya sudah sangat mudah gitu ya, ke mahasiswa itu pakai jas PMII, teman-teman mahasiswa itu udah familiar. Tapi di saat saya memakai jas Fatayat itu, masyarakat itu sama sekali tidak familiar gitu dengan Fatayat. Apa, apalagi jasnya hijau gitu kan, udah kayak kesannya partai politik apa gitu kan. Padahal Betul betul. tidak sama sekali. Iya. Saya benar di Fataya tuh kayak bener-bener diajarin buat bertetangga, diajarin buat buat bermasyarakat gitu. Saya ikuti arisan. Waktu itu saya usia 23, bayangin 23 tuh kan kayaknya awal-awal banget menikah dan harus bergabung dengan para ibu-ibu muda, dan daerah Tangsel tuh memang sebetulnya kan bukan daerah yang asing buat saya, tapi waktu itu yang saya tahu cuma Ciputat. Saya cuma tahu Karena sekitaran, muter-muternya di Ciputat gitu ya, Mbak? saya cuma tahu sekitaran kampus gitu ya. Dan alhamdulillah banget, kalau bukan karena Fatayat mungkin saya nggak akan hafal hafal Mhm. daerah Tangsel sampai ke pelosok-pelosoknya gitu ya. Padahal Tangsel tuh kecil loh, cuma 7 kecamatan kan. Yang sehari dikelilingin pun kayaknya masih masih kuat gitu loh. Nggak kayak Mhm. kabupaten kota lainnya kan. Tapi saya bersyukurnya apa ya, banyak hal yang akhirnya saya banyak sekali belajar di Fatayat. Kalau bukan karena saya memakai baju ini gitu ya, saya tidak akan pernah kenal dengan masyarakat yang ada di Tangsel. Saya nggak akan pernah hafal yang namanya eh, tempat-tempat yang ada di Tangsel. Saya tidak akan pernah hafal yang namanya eh, kepala-kepala dinas itu siapa gitu kan. Saya nggak akan pernah bisa punya kesempatan untuk ngobrol bareng Ketemu sama sama banyak orang ya. wali kota gitu kan. Saya nggak Mhm. akan pernah dikenal siapa-siapa kalau bukan saya memakai baju kebesaran saya, yaitu Fatayat ini gitu kan, Fatayat NU. Nah, di masyarakat pertama banget yang saya perkenalkan adalah NU gitu kan. Karena Fatayat adalah badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Oh, Dan Mbak, maaf nih lahirnya aku potong Fatayat pun sebentar, Mbak. hmm, Aku potong sebentar ya, Mbak. Ini boleh boleh. ngomongin soal soal NU kemudian dan Fatayat, banyak juga orang awam di luar sana yang mungkin kan hanya taunya NU gitu ya, Mbak. Kemudian ketika Fatayat NU ini muncul, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga. Kayak misalkan begini, Mbak, emang Fatayat NU itu organisasi keagamaan apa bukan sih, Mbak? Gitu. Nah, Atau ya. ya begitu tuh. Gimana itu, Mbak? Nah, berdirinya Fatayat NU itu tidak lepas dari apa namanya? Tidak lepas dari sejarah bahwa Mm-mm. Fatayat itu lahirnya ya dari Nahdlatul Ulama, bahwa karena itu memang organisasi induknya kita ya. Eh, Mm-mm. Fatayat NU yang lahir pada 24 April 1950, eh, Oke. lahirnya di Surabaya. Nah, itu kan dan Fatayat itu adalah badan otonom yang kepengurusan itu dari pimpinan pusat sampai ranting itu sudah terstruktur, Mm-mm. gitu ya. Dan eh, apa sih, ngapain sih gitu ada Fatayat gitu ya. Fatayat itu mewadahi perempuan-perempuan NU muda, yang muda ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. dari eh, dan usia produktif. Muda itu dalam dalam artian bahwa usia produktif dari usia 20 tahun sampai 45 tahun. Lalu ngapain aja Fatayat itu gitu kan. Itu yang Iya. itu aja tuh yang Iya. sering saya. Bener. Oh, ada lagi satu lagi, Mbak. Ngapain aja sih di Fatayat gitu ya? Udah gitu ada lagi. Terus kita dapat apa sih di sana? Tuh ada juga yang bertanya seperti itu. Kalau dapat apa tadi saya udah jelasin ya sebetulnya gitu. Kalau Iya. Fatayat itu kan ya organisasi perempuan usia-usia produktif yang konsentrasinya di bidang keagamaan, kekeluargaan,
sosial, budaya, kenegaraan gitu. Banyak gitu ya. Di segala bidang lah ya. Iya, Hampir iya, segala bidang kan itu ya termasuknya ya, Mbak. ya. Kesehatan, semua sosial yang Mm-mm. pasti ya termasuk ini ya, kenapa akhirnya kita membahas tentang percintaan antara suami dan istri gitu kan. Iya Karena bener. Lala. Itu nanti ini akan nyambung ranahnya juga ke situ ya, ini Mbak. ranahnya kita banget kan gitu kan. Karena Iya betul usia betul. usia usia 20 sampai 45 tahun itu kan usia-usia produktif. Ya ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah gitu ya. Mm-mm. Eh, yang sudah menikah itu kan ada yang kadang yang 20 tahun aja udah nikah gitu, bahkan udah punya anak gitu kan. Nah, kita di Aku situ dua-dua. kamu kecepatan dari aku deh. Aku 23 loh Iya bener deh nikahnya. kayaknya. Nikah muda. Tapi nggak kemudaan, nggak sampai di bawah 19 tahun loh. Oh, nah itulah Sudah yang sudah tercatat di undang-undang. sudah boleh hamil. Sudah boleh. Itu juga yang kita edukasi akhirnya kan, bahwa usia-usia yang dan itu ranahnya Fatayat gitu kan. Eh, Betul. bahwa kita berikan edukasi dari kapan sih layaknya menikah, itu udah tugasnya Fatayat. Kapan sih kita boleh punya anak gitu, bahwa kesiapan kita menikah itu tidak hanya sebatas kita siap menikah suami istri Betul. hidup bersama, tapi di situ juga kita beri edukasi bahwa nantinya akan ada anak yang akhirnya kita berdua harus siap membina, menjadikan apa dia anak yang sehat, yang berguna, yang jadi anak harapan lah. Gitu. Kemudian Betul. tugasnya kita apa lagi gitu kan? Tugasnya Fatayat itu ya ranahnya kalau udah punya anak ngapain sih gitu kan? Ya apa namanya kita memberikan edukasi gimana caranya merawat anak gitu kan, dari mulai hamil kayak gimana hamilnya harus seperti apa, dari sisi kesehatan, dari sisi keagamaan, Betul. bahwa kita beri penguatan di situ gitu ya, sampai Betul. akhirnya kita mendidik anak usia besar dewasa, itu kan ranahnya sampai 45 tahun kan kita. Iya betul. Mm-mm. Makanya saya selalu Dan bilang ke memang sahabat-sahabat, program-programnya itu ya memang ukurannya apa? Ya ukurannya kebutuhan perempuan dari usia 20 sampai 45 tahun itu apa aja. Mau dari sisi kesehatan, mau dari sisi keagamaan, mau dari sisi sosial, budaya. Jadi itulah. Insya Allah kan, jadi memang alhamdulillah. ya, jadi memang Fatayat ini sangat mendukung perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya di berbagai bidang gitu ya, Mbak ya. Iya, dari berbagai bidang Bisa pastinya. banget gitu ya. Bisa dong. Mars Fatayat aja, inget nggak Marsnya apa? Nah, ini nih. Fatayat Nahdlatul Ulama. Oh, ya, hafal banget aku itu, Masya Allah. Ada Nah, keyboardnya ini nggak? tidak hanya dihafal, tapi maknanya semua Harus sudah di ini tertuang maknanya juga ya. di Mm-mm. Mars itu, bahwa apa namanya, wanita berpribadi luhur gitu kan. Kita Betul. memupuk pribadi kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang seutuhnya gitu kan. Jadi pribadi yang misalkan ya karena kita Fatayat pribadi Muslim Nahdlatul Ulama yang seutuhnya, yang luhur, yang bisa Betul. dicontoh oleh keturunan-keturunan kita, dan pastinya orang-orang yang ada di sekeliling kita, setia, terampil dan jujur, itu kan itu ada di Mars kita kan, bahwa kita nah Iya ini benar. lagi belajar untuk setia nih, gimana nih, Iya, tulis surat aja udah bingung aku ini. karena mungkin ini Mbak, kita terbiasa inginnya dirayu-rayu, kita jarang merayu, asik. Saya sering loh merayu. Oh, iya. Aku juga Kalau sering, saya wanita Kak, romantis. uang bulanan. Iya, Gini, di terus situ juga Mbak, saya di Mars itu saya harap sahabat-sahabat yang ada di tiap di PAC, yang ada PAC itu pimpinan anak cabang di ranting, semua mm-mm, sahabat-sahabat pimpinan cabang bisa menghayati betul
akan artinya Mars itu gitu. Jadi akhirnya akan eh, apa namanya terciptalah kekeluargaan yang ingin kita raih, yaitu kekeluargaan yang fatayat banget gitu, yang Iya udah betul. tertuang Yang di situ. fatayat nih, Mbak Rika mungkin ada kiat-kiat bagaimana untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang memang kita inginnya bersama suami kan lifetime Oh iya. selamanya. Amin, amin. Garansinya lifetime gitu. Nah, mungkin Mbak Rika nih bisa berbagi kiat-kiat ya yang sederhana aja yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk kader-kader yang memang mungkin lagi nonton nih, buat Mbak Saras mungkin, buat saya sendiri gitu. Kalau apa ya? Kalau untuk urusan menikah, mungkin saya bukan gurunya kali ya. Bukan bukan mungkin sharing aja kali ya. Iya Kebetulan bener, saya sharing-sharing boleh. kebetulan saya sama suami ngalamin masa pacaran juga, alhamdulillah. Maksudnya saling Yeay. kenal, ngalamin masa-masa saling kenal sebelum menikah, bukan bukan yang ujuk-ujuk saya dijodohkan lalu saya menikah karena perjodohan. Itu karena maunya saya sendiri dan alhamdulillah orang tua kami merestui. Uh, apa ya? Kalau tips-tips nggak tahu ya. Yang pasti sih kalau yang saya dulu kan waktu ngalamin nggak sih waktu lagi muda tuh kalau mau nikah bayangnya nanti saya bosen gitu kan. Kalau bosen gimana gitu kan. Kalau bosen ntar Iya betul. masa bilang bosen terus beres gitu selesai. Ya udah kita Tapi sendiri-sendiri dulu gitu. ya gitu ya. Apa sih? Enggak Ya kan. nggak bisa lah, anak kita udah banyak gitu kan. Ya, gitu. Ternyata kan nggak sesimpel itu Nggak ternyata semudah menikah itu, itu. betul. Tapi alhamdulillah ternyata yang saya bayangkan itu ya nggak kejadian sih gitu kan, nggak kejadian kalau saya akhirnya bosan bersama lalu ingin selesai tapi enggak. Tapi alhamdulillah semakin bareng kok kayaknya semakin males ditinggal gitu. Karena sudah ada kayak sesuatu saling bergantungan satu sama lain gitu ya, Mbak. Ikatan yang bikin kita saling bergantung satu sama lain gitu ya, Mbak. Yang pasti sih kalau misalkan di sini sahabat-sahabat muda Fatayat itu kalau misalkan yang pasti ajaran agama tuh sangat menentukan kehidupan kita ke depannya. Tidak hanya ajaran agama, yang pasti pengalaman kita waktu di kuliah, waktu kita di masyarakat, dengan keluarga juga pastinya, dan alhamdulillah saya merasakan betul apa yang saya pernah pernah apa pernah belajar, yang pernah saya dari orang tua saya, misalkan kalau nyari pasangan, bapak saya ingat banget gitu ya, bapak saya bilang kalau cari pasangan tuh harus sepupu gitu kan. Kebetulan saya dulu pernah pesantren, jadi alhamdulillah ngerti gitu yang bapak saya, yang abah saya bilang gitu, harus sepupu, sepupu Dimaksudkan. tuh kayak gimana gitu kan. Ya ternyata betul gitu kan. Di saat kita memang bisa sejajar gitu dengan suami, alhamdulillah kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, bisa saling apa? Tidak ada, karena kan kalau menikah tuh hubungan kesalingan, bukan hubungan Betul. antara bukan asas asas kuasa, bukan asas apa ya aku atau kamu tapi kita gitu kan. Bicara bahwa eh, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menghormati, kita bisa saling melonggarkan antara satu sama lain, bukan berarti aku milikmu, kamu milikku gitu kan. Tapi Nah, ini terkait ini nih Mbak. Nih, ada lagi nih. Saya tiba-tiba cret gitu ingin bertanya. iya, iya. Karena kan dalam menikah kayak Mbak Rika bilang adalah satu hubungan yang saling keterkaitan satu sama lain, tidak ada milikku, milikmu atau apa. Itu kan kita bersama gitu ya, Mbak. Nah, sebesar apa peran suami nih? Sebesar apa peran suami di rumah dalam mendukung istrinya untuk terus Agak putus nih. bercerita Mbak Rika? Dari cerita Mbak Oke, Rika. aku
Aku ya alhamdulillah ya, alhamdulillah rezeki gitu ya, maksudnya rezeki punya pasangan yang dulu aku kenal dari awal memang orangnya bisa toleransi sekali dalam hal apa namanya ya, apa namanya, Kegiatan-kegiatan, bukan apa urusan support masing-masing gitu loh. oh ya, oke oke. Kayak misalkan ya fatayat itu kan jadi sudah jadi bagian dari diriku sendiri dari Betul. dan organisasi itu berorganisasi itu udah jadi bagian dari diriku dari sebelum jadi bagian dari dirinya gitu ya. Iya, benar-benar. Itu bagian dari identitas diri kita sebenarnya ya, Mbak ya. Identitas Iya. sebelum kita menikah gitu kan ya. Jadi makanya aku kan eh, dan alhamdulillah dia kayaknya selama akunya bahagia dan tahu betul ya apa yang dijalanin, dia sih support alhamdulillah dan apa ya, nggak terlalu banyak ikut campur gitu, kecuali akunya udah mentok pengen curhat gitu, karena memang kita itu selalu terbiasa dengan hal-hal yang kalau memang bisa diselesaikan sendiri, selesaikan sendiri gitu. Jadi yang kita bahas di dalam rumah, di dalam kamar itu ya lebih eh, tentang aku dan kamu gitu, tentang anak-anak, tentang kita gitu. Jadi kalau hal-hal yang di luar itu, kalau memang udah sama-sama mentok, baru kita saling curhat gitu. Kalau belum mentok kayak belum Oke. curhat. Tapi berarti kan bahwa artinya suami ini sangat mendukung sekali semua kegiatan yang memang terkait melekat dengan diri kita sendiri gitu dan Ya, support itu bisa dalam banyak bentuk ya Mbak ya. Bentuknya tuh banyak iya banget pasti. ya. Betul. Tadi yang Iya, bisa dari sharing bareng kita gitu diberi ya. ruang. Ya, kita diberi Diberi ruang, ruang, ya benar. diberi kesempatan untuk dulu aku tuh sambil jadi gini, cerita awal aku berfatayat itu, aku Mm-mm. betul-betul kayak ke teman-teman makanya aku kan ke Mbak Arini yang punya anak berapa terus dibawa nggak masalah karena Anak ketiga. aku ngalamin betul gitu loh dari aku yang hamil hamil besar di Fatayat yang sampai hamil besar dan motor-motoran dan pernah aku loh hamil kedua tuh sampai jatuh loh waktu lagi berfatayat. Tapi ya karena akunya happy dan alhamdulillah banyak memberi energi positif dari fatayat untuk aku apa namanya keseharian dalam keseharian aku. Jadi Mm-mm. suami itu ya support gitu loh. Makanya kan ke temen-temen tuh mau mau sambil bawa anak, mau sambil repot, mau kayak gimana pun kondisinya, asal punya niat, punya punya semangat buat tetap ngejalanin Fataya tuh ayo aja gitu loh. Karena kan aku percaya bahwa waktu aku bawa anakku, aku yakin tidak hanya aku yang belajar saat itu, tapi anakku pun belajar. Ya Betul. aku nggak ya aku nggak mau memungkiri walaupun waktu itu mungkin anakku belum bisa ngomong, masih rewel atau gimana. Mbak ini yang selama ini bergelut di bidang anak-anak gitu ya, di bidang eh, ya ini Bu Bidan ini, aku berbicara dengan Bu Bidan ini. Oke, iya sih Mbak, Apa ya memang kalau begitu kitanya ya nyaman kan pasti insya berjibakunya. Allah anak pun nyaman ya. Iya betul. Bayangin loh aku audiensi dengan wali kota aku sambil bawa anak gendong-gendong dan yang anakku yang satunya aku sudah apa namanya rayu dengan es krim, dia duduk di sampingku sambil belepotan es krim dan di situ aku sambil presentasi di depan wali kota dan kepala dinas gitu kan. Tapi justru yang nggak nyaman mungkin mereka bukan aku. Oke. Tapi mungkin di situ letak sebenarnya semangat perempuan untuk berfatayat ya Mbak ya. Iya, Di situ letak semangatnya ya. justru aku mengedukasi orang lain bahwa uh, pertama aku bilang tuh aku langsung bilang ibu inilah Fatayat kami adalah perempuan-perempuan yang produktif yang masih punya anak bayi gitu tapi kami punya semangat tinggi untuk berorganisasi dan mereka akhirnya mengerti gitu oh ya nggak apa-apa gitu ya memang lagi usianya bawa anak gitu kan dan dalam mengerjakan ini aku harus bawa anak gitu itu nggak apa-apa banget gitu
Dan mereka akhirnya, oh ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu. Jadi Kitanya kan juga nyaman semangatnya ya. betul, betul. Semangatnya adalah dimanapun kita berada, kita tetap bisa berorganisasi dalam Fatayat sambil menggendong anak. Iya, ya. Ibnu, Ikatan Bayi Nahdlatul Ulama. Ya, Mbak. Iya gitu ya? Gitu ya, Mbak ya? Iya, Kemarin iya ya, Mbak? dong. Itu asal cetus aku sendiri. Betul, betul. Oh, Mbak Rika ini pengalamannya ini banget priceless, berharga banget untuk menyemangati kader-kader yang memang mungkin kayak semangatnya lagi turun gitu ya. Oh, aku Bingung mau ngalamin juga ngapain. kayak gitu. Ya, bingung mau ngapain gitu kan. Kemudian dengan adanya banyak sekali program-program yang diadakan oleh Fatayat NU Tangsel nih, ada semangat percikan-percikan gitu yang membuat kita juga, oh iya ternyata dia bisa kok, gini bisa kok. Dan itu menginspirasi kita juga untuk bisa bersemangat lagi gitu, timbul lagi semangat kita gitu ya Mbak ya. Iya dong, harus semangat dong dalam kondisi apapun Betul, betul. ya. Ya semangatnya harus tetap dipupuk. Makanya kita kan di situ kan aku selalu bilang gimana caranya kita jadi satu keluarga. Kalau jadi satu keluarga itu kan bisa saling semangatin, bisa saling apa namanya bantu, bisa saling hargain Support. juga di saat kita memang nggak punya semangat itu. Terus temen yang lainnya tuh ya udah yuk semangat di saat kita nggak punya bantuan siapapun, temen apa sahabat yang lainnya juga ya udah yuk aku bantu gitu kan. Jadi Iya, Fatayat betul, ya betul. seperti itu yang ingin aku bangun ya di Tangsel khususnya. Mm-mm. Jadi kita jadi satu keluarga karena kan asas asas Fatayat itu yaitu tadi itu bersifat kekeluargaan, keagamaan, sosial, budaya gitu. Semuanya kita kita bisa lah gitu. Betul, betul. Nah, Simpel Mbak tapi Rika mengena ini loh hidup waktunya kita. sudah, iya benar. Ini closing statement apa gimana nih Mbak? Ah, Aku karena tadinya ternyata grogi kok jamnya, malah jadi sebentar ya. iya ternyata cepet banget 30 menit itu Mbak. Nggak terasa. Jadi kita ngomong tahu-tahu sudah 30 menit. Boleh deh Mbak Rika Semoga yang memberikan dengerin nggak closing bosen. statement-nya. Enggak dong, ini buktinya 8 nambah lagi viewersnya ya. Nanti kan setelah setelah di-share nih, nambah juga tuh nanti viewersnya. Ya oke. Boleh Mbak Rika memberikan closing statement-nya. Sahabat-sahabat Fatayat NU Tangerang Selatan, sahabat-sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Ini sorry internetnya agak sorry gangguan ya. sorry bukan Iya. tadi aku ada Oh, telepon. oh oke. Aku pikir internetku gangguan. Aku Enggak udah tadi ada ngelirik telepon. kiri kanan. Eh, Sahabat-sahabat tetap semangat. Yang pasti berfatayat itu tidak ada kesia-siaan di dalamnya, tidak ada kemudorotan insya Allah. Karena yang kita bangun adalah eh, semangat kebersamaan, semangat saling menguatkan, saling apa namanya menambah ilmu, saling sharing dengan yang lain bahwa berkehidupan di keluarga, di di masyarakat, di Fatayat itu banyak mengupas tentang itu dan insya Allah akan ada imbasnya sedikit dan sedikit ataupun banyak. Tetap semangat karena setelah ini saya harus meninggalkan kader-kader yang pastinya harus militan seperti sahabat Arini ini Insya karena Allah. Enggak, aku kayaknya masih belum militan deh. karena yang Masih pasti harus terus aku kan dipupuk seperti yang tadi Mbak Rika bilang. karena aku ya setelah ini ya aku harus selesai dan setelah itu aku harus apa namanya ya tugasku meninggalkan kader-kader yang memang punya kecintaan yang sangat besar terhadap NU terhadap Fatayat yang pasti yang nantinya bisa mengerjakan bukan mengerjakan bisa menjalankan amanah dari Fatayat ini. Dan program-program yang seperti ini itu sebetulnya program-program yang akhirnya bikin kita, kok ada sih ya program kayak gini segala bikin surat buat suami.
Ih, nggak nyangka ya. Aku juga nggak tahu tiba-tiba kayak ceret gitu. Ya Ih, karena bikin aku aja begitu ya gitu. Kayak lucu ya gitu. padahal kayak kemarin kan waktu lalu kita buat acara kuluap gitu kan, kuluap tentang Mm-mm. curhatan di dalam rumah tangga, di dalam kamar. Ternyata kok yang antusias sampai banyak banget karena memang ternyata itu dibutuhkan loh gitu kan. Betul, Dan betul. ini hampir yang tidak pernah kita pikirkan gitu ya. Kalau tidak ada sarana Fatayat, mungkin kita tidak akan pernah terpikir untuk membuat hal-hal positif seperti ini. Jadi tetap semangat, tetap eh, terus berkarya, terus apa namanya menularkan energi-energi positif, memberikan hal yang setidaknya manfaat untuk orang terdekat kita, dan alhamdulillah insya Allah akan menjadi hal yang manfaat untuk orang banyak. Amin. Amin, amin, amin ya Allah. Semoga, semoga doa yang selalu disemogakan. Semoga Amin. bisa Nah, continue kenapa gitu aku ya Mbak. selalu tulis tadi hingga terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, tapi harus ditambahin wa maslahah. Karena, Oh masalah. Betul. nah, karena menjadi eh, perempuan, bukan, menjadi kan selama ini suka ada bahasa-bahasa jadi ini istri yang solehah gitu kan. Jadi Iya betul. doanya jangan jangan hanya solehah gitu, tambah lagi Tapi juga bisa muslihah masalah. gitu kan. Oh muslihah. Jadi yang tidak hanya kalau soleh kan buat diri sendiri. Ini pelajaran saya waktu itu, waktu saya ikut pelatihan tentang penguatan kekeluargaan yang diadakan oleh apa itu? eh, yang pasti ini Mbak Mbak siapa? Astagfirullahaladzim. Wahid Institute ya waktu itu juga ya. Ah, Oh Mbak nah di Yeni situ Wahid. Mbak Yeni Wahid. Oke. bukan, alah aku lupa. Eh, Oh, jadi di situ tuh kayak ngasih pencerahan ke aku lagi bahwa menjadi muslim yang jadi perempuan yang soleha itu nggak cukup gitu kan, harus yang musliha. Jadi untuk orang banyak juga, tidak hanya untuk diri sendiri gitu. Nah, jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah wa maslahah itu jadi keluarganya juga jadi tercipta keluarga yang bahagia tapi juga yang memberi manfaat banyak untuk orang yang ada di sekelilingnya gitu, untuk keluarga-keluarga lainnya, untuk tetangga, untuk keluarga tetangganya, untuk semuanya gitu. Jadi dia memberikan keluarga ini memberikan energi positif ke keluarga lainnya gitu. oh iya benar. Oh jadi itu juga nanti bisa selain menjadi doa untuk suami, untuk diri sendiri, bisa jadi doa untuk anak-anak kita kelak. Semoga mereka juga bisa menjadi anak-anak yang maslahah untuk Republik Indonesia. Bisa jadi ya untuk Iya, NKRI iya, ya. iya, Betul, ya itu betul. tadi tujuan utama kita kan Betul, menjadi betul. apa tuh kalau Mars Fatayat itu kan terakhirnya kan menuju masyarakat adil makmur itu kan sudah sangat luas kan Betul. cakupannya. Jadi ya Jadi memang kita Bismillah. membentuk lingkup kecil untuk sesuatu yang lebih besar gitu ya, Mbak ya. Betul. Dengan Betul. Wah, itu tadi pegangan kita ya Pancasila, iya, Al-Quran, dan Sunnah. Al-Quran, Sunnah. Lalu Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ah, iya betul, Anah dia catatan. Aku jadi ingat Teh Ufi deh. Apa kabar ya Teh Ufi ya? Bisa nanti kita bareng TOP Kita juga. bolehlah nanti manggil Teh Ufi ya, Mbak Rika ya, Boleh, untuk boleh, boleh, mengisi. boleh. Nanti pakai live Mbak IG Rika, yang apa Fataya gimana tuh? Tangsel lagi gimana? Oh boleh, nanti live IG Fataya Tangsel kita. Oh ini sama Teh Ufi rencana. Mau Aku rencana mulai ada gitu. ketagihan untuk live. Enak kan, live kan, enak kan, bener kan? Kayak video call aja gitu ya. Tadinya aku nggak Iya pede, kan, aduh, iya. aku kurang Tapi ini milenial. boleh nanti nanti usulnya nih oke banget nih Mbak Rika. Jadi nanti kita bisa bareng sama TUV atau pembicara-pembicara yang lainnya yang bisa Boleh, boleh. kita ambil dari Fatayat juga untuk live di Instagram Fatayat NU Tangsel ya Mbak Rika ya. Iya, Oke. Mbak Rika ini selanjutnya kita mau mulai masuk ke
komentar tentang surat cinta, surat untuk belahan jiwa sebenarnya. Yuk, yuk, Oke, yuk. Mulai. Mbak Rika boleh sambil dengerin ya, dengerin Ya, aja aku ya. dengerin. Nanti habis aku selesai baca, Mbak Rika boleh merespon. Kayaknya kamu takut dipotong, sering dipotong ya sama aku. Apa enggak? Aku nggak takut sih. Aku malah nggak enak dari tadi motong Mbak Rika terus. Enggak, Maafkan. karena akunya doyan ngomongnya. Yuk, yuk lanjut. Oke, oke lanjut. Ini ada surat yang pertama. Surat pertama ini datang dari Teh Herlina, Ketua Fatayat NU PAC Pondok Aren. Nah, Teh Linanya masih ada nih ya. Harus disebut, kata dia disebut nggak apa-apa kok Teh katanya. Tapi ada yang nggak aku sebut nanti namanya. Baiklah. Oke. Dear Endut. Endut ini adalah panggilan kesayangan yang bersangkutan, ya panggilan kesayangannya Teh Lina untuk suaminya. Jadi begini ceritanya. Saya bukanlah istri yang sempurna untukmu. Memang kehadiranmu bukan yang pertama dalam hidup. Namun kaulah yang menganggapku ada. Memang pernikahan kita masih seumur jagung. Namun begitu banyak pelajaran tentang kehidupan yang kau berikan untukku. Kau membimbingku menjadi wanita yang kuat, tegar, dan juga sabar. Dengan kesabaranmu, kau buat aku menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu baiknya perlakuanmu padaku sehingga aku tetap bisa berdiri tegak ketika berada di sisimu. Dan kau juga begitu sabar membantuku untuk bangkit dari masa lalu, sehingga aku tersadar akan indahnya kebahagiaanku bersamamu. Terima kasih, Ndut, untuk semua persembahan terbaikmu. Kedewasaan seseorang mungkin tidak selalu terletak pada usianya. Semoga kau tak pernah bosan untuk terus membimbingku hingga aku bisa memberikan yang terbaik untukmu. Thank you, my beloved hubby. Begitu surat dari Teh Lina. Iya, so Ini banget ya. sweet. Aku baca pertama kali so sweet banget loh, langsung. Oh ya Allah, sweet banget gitu. Ya mungkin ini curahan hati untuk suami yang emang benar-benar ingin dicurahkan sama Teh Lina buat suaminya gitu ya. Iya, Saya iya, jadi iya. ini merinding sendiri gitu. Karena memang kan kalau kita sama suami kan harapannya kita bisa dibimbing bersama gitu ya, Oh, iya Mbak Rika dong. ya. Ya, Nggak hanya untuk gimana Mbak? aku komentarin surat tuh gimana gitu. Eh apa ya? Iya curahan hati ya yang pasti yang kadang kan surat tuh kadang kalau kita yang baca atau kita yang dengar itu maknanya mungkin akan berkurang, rasanya mungkin Betul. akan berkurang dengan orang yang memang Mungkin memang nanti Teh ada Lina bisa ngeprint ngeprint suratnya ini terus dikasihin langsung gitu ya. Itu seru banget itu. Nah, suaminya nganggap romantis apa enggak tuh? Aku nggak mau komen kalau yang itu. Nanti biar Teh Lina aja yang cerita sama kita. Oh ya, oke. Lanjutkan. Lanjut. Ya Mbak Rika senyum-senyum kan jadinya. Ini surat yang kedua datangnya dari Kak Faikoh dari Divisi Bidang Dakwah dan Keagamaan. Dear Mbak Arini, hari ini aku ingin sedikit menuliskan kata-kata bertema asmara untuk suamiku. Terima kasih sudah mau membacakan. Sama-sama Mbak Iko. Ini aku bacain ya. Bagiku, momen ketika suami menghitbah adalah satu kenangan yang saat itu aku rasakan seperti mimpi. Karena beliau melamarku persis sebelum lulus. Dan setelah menikah, tentunya kami juga merasakan suka dan duka. Ada satu kenangan yang sulit terlupa. Ketika kami hanya memiliki satu bungkus mie instan untuk dimakan. Itu pun bungkusnya udah bolong. Itu kayaknya sungguh sesuatu dan melekat banget pada ingatan kami sepanjang masa. Aku menuliskan ini juga sebagai bahan refleksi bagi pernikahan kami, bahwa kami berharap dalam menjalani kehidupan pernikahan, kami akan senantiasa saling menghargai, menghormati, menyayangi, apapun yang terjadi. Wah, ini mungkin suka dukanya ketika menghadapi awal-awal pernikahan nih ya Mbak ya. Mungkin semua orang juga ngalamin itu ya, termasuk saya ataupun Mbak Rika gitu ya. Ngalamin Kalau saya alhamdulillah. dulu, kalau aku dulu ingat banget, uh, masih di kontrakan kecil gitu. Dan itu memang kayak apa ya nggak bisa dilupain Ya, ya dan sepanjang ada masa ya.
Mbak Mus. Saya tadi nyebutin yang dulu saya pernah ikut pelatihan tentang keluarga. Bareng Mbak Oh, Muslim iya, yang iya. dulu yang ajak saya. Oh, halo Mbak Mus. Selamat bergabung. Nah, itu Oke, tadi lanjut. surat yang kedua. Gimana Mbak Rika nih setelah membaca surat yang kedua perasaannya? Saya Dari jadi surat yang pertama terus surat yang jadi kedua gitu. diri saya sendiri gitu kan, makan mie instan gitu. Apakah sudah ada bulu kuduk yang merinding gitu? Pengen ketawa aja sih gitu kan. Saya dari tadi fokus sama layar belakang saya ini ternyata coret-coretan anakku. Nggak apa-apa, cantik itu Mbak Rika. Karena diem jadi saya baru baru ngeh gitu sama Ngeliatin ya. belakang. Kreativitas anak tidak bisa di ini. Ya, oke. Ya, Kita lanjut lagi nih. Apa mau gimana Mbak Rika? Ada tanggapan? enggak. Enggak, setiap surat cinta itu pasti punya makna tersendiri buat yang nulis sama yang dituju ya. Jadi Iya, betul. komentar apapun kayaknya nggak akan terlalu, yang pasti sih kita selalu selipkan doa ya di Iya. setiap surat-surat itu biar apa agar sahabat-sahabat terus dikuatkan dalam rumah tangganya, terus terus Amin, amin. saling ya terus bersemangat untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah wa Amin, maslahah itu. amin, amin, amin. Tuh, Ya lanjut. Allah, doanya ini banget. Oke, ini surat yang ketiga agak panjang. Oke. Surat yang ketiga ini datangnya dari Teteh Anonim. Dia nggak mau disebut namanya. Pesan sama saya, Mbak Arin jangan sebut namanya ya, soalnya surat panjang banget katanya gitu. Untung aku Enggak. nggak kirim satu buku. Itu tambahan aku aja. Tambahan aku yang suratnya panjang banget tuh aku. Maksudnya dia bilang jangan sebut nama aku ya Mbak gitu. Oke, sekarang kita baca ya. Munajat Cinta by Teteh Anonim. Yang di sini yang adalah panggilan kesayangan si Teteh untuk suaminya. Jangan bayangin aku yang manggil yang ya, Mbak Rika ya. Oh, iya, iya. Oke, baiklah. Tapi ternyata lebih seru bacain surat berdua ini. Boleh ini Oh, nanti. iya. Oke, kita baca nih langsung. Yang Alhamdulillah, syukur tiada tara atas segala karunia Allah selama ini dan atas pelayaran bahtera cinta bersamamu. Semoga Allah senantiasa dan terus melimpahi cinta, rahmat, dan keberkahannya kepada kita. Amin. Entah apa dan bagaimana istrimu ini melukiskan segala rasa. Tak cukup tentunya dengan untayan kata dan irama. Sebagaimana puisi-puisi indah di luar sana. Tak terlukiskan dengan warna-warni dunia. Karena bersamamu terlalu indah, hanya untuk di dunia saja. Karena dirimu begitu indah, kuat, dan melekat dalam relung jiwa. Izinkan istrimu ini mengungkapkannya melalui doa dan pujian cinta. Masya Allah. Aku mau dong, Teteh, belajar memuji supaya yang keluar dari mulutku nih yang manis-manis gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya, bacakan. Yang tahukah engkau betapa besar rasa syukurku ketika Allah mengabulkan munajatku sejak dulu? Kini aku akhirnya menjadi pendampingmu. Yang betapa bahagiaku tatkala aku menjadi pilihanmu di antara sekian banyak bidadari yang jauh lebih indah di luar sana. Aku menyadari kekuranganku, keterbatasan pada diri ini. Bahagia engkau memilihku, wahai lelaki pilihan Allah. Wah, aku di sini udah meleleh. Padahal yang nulis itu Teteh ya. Iya, iya. Yang tahukah kekuatan itu atas doa restumu, Umi, yang selalu memberikan keyakinan kala itu hanya mampu kuekspresikan dengan air mata munajat. Wahai suamiku, sumber bahagiaku, tak pernah kulalui saban hari, tiap jam, tiap detik, kecuali kulalui dalam cinta denganmu. Tak pernah berkurang rasa ini padamu. Kusyukuri dalam doa dan di hati ini kaulah yang terindah. Yang berharap dengan segala kekuranganku ini kau sudi menjadikanku perhiasan terindah di jiwa hatimu. Aku tahu ini tak jelita dan aku tahu diri ini tak jelita dan tak secerdas Ummul Mukminin Aisyah. Apalagi setakwa Hadijah.
Namun, sungguh aku akan belajar seperti mereka, bagaimana cinta yang dinaungi oleh cintanya. Yang hal terpenting dalam hidup